Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Fadila dari PPG Prajabatan Gelombang 2 2023 Universitas Jambi. Pada video ini saya akan membahas mengenai kesimpulan materi dan refleksi setelah saya mempelajari topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia tentang perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Siapa yang tidak kenal Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh yang sangat dihormati di dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara dapat menjadi kiblat para guru sebagai sosok yang diteladani. Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntutan, yaitu tuntutan dalam tumbuh hidupnya murid. Pendidikan Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Namun, pada saat itu tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan pada saat itu didasarkan pada golongan penduduk yang menurut kelas sosial serta golongan kebangsaan tertentu saja. Pembelajaran pada saat itu hanya sebatas menulis, membaca, dan menghitung, dan hanya untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dari pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada dunia pendidikan. Maka para tokoh-tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Salah satunya tokoh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar menjadi tokoh yang berperan penting dalam sejarah pendidikan Indonesia karena beliau telah melakukan gerakan-gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Usai melakukan pergerakan-pergerakan transformasi, akhirnya pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa ini menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salah satunya prinsip Tutwuri Handayani yang menjadi semboyan resmi dari penerapan sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini. Selain itu, menurut Ki Hajar, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup batin. Melalui pendidikan juga, manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratif. Pemikiran Ki Hajar tersebut diadaptasi dan diterapkan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada peserta didik dan guru sehingga dapat mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungan sekitarnya. Setelah mempelajari topik 1, perjalanan pendidikan nasional, saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta terdapat perubahan yang saya alami, yaitu di antaranya, saya menjadi paham mengenal sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka hingga setelah merdeka, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diterapkan di pendidikan Indonesia saat ini. Kemudian yang akan saya lakukan ketika saya menjadi guru, pertama, saya akan menuntun potensi-potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, mengarahkan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya. Yang ketiga, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Sekian dari saya dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.